Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan mudah, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Hari ini kita masuk pelajaran 5 ya anak-anak ibu dengan tema Rasulullah idolaku. Subtemanya adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberi karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya yang menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju itu membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama saat malam, dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, pelajaran dapat kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah: yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur.
Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara merdu. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Tugas kamu hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah Talut dan Jalut itu? 2. Berapa lama Nabi Daud alaihissalam menjadi raja? 3. Apa saja mukjizat Nabi Daud alaihissalam? 4. Apa yang terjadi ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan isi kitab Zabur? 5. Apa ibadah yang sering dilakukan Nabi Daud alaihissalam? Nah, Ibu, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.